Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raju Nadi Latif. Kali ini kita akan mengundang narasumber inspiratif yang dari keluarga yang tidak mampu, anak seorang petani yang sekarang proses kuliah S3 ya, untuk menuju gelar doktor. Nah, seperti apa kisah beliau, perjuangan beliau sampai saat ini? Mari kita tonton video ini. Nanti kita akan menghubungi beliau. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe ya video di channel ini agar update di video selanjutnya. Oke, kita akan menghubungi beliau. Oke, baik, sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di channel saya Raju Nadi Latif. Boleh gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik. Semoga Mas Juna, Mas Latif di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat juga, baik. Baik Pak, boleh untuk ini kita akan di zaman sekarang karena banyaknya anak-anak atau muda-mudi yang putus sekolah karena keterbatasan atau dari tidak mampuan dari orang tua untuk membiayai kuliah ataupun pendidikan. Akhirnya banyak yang terputus dan patah semangat ya dalam menggapai cita-cita mereka. Nah, mungkin boleh Pak, nanti kita minta namanya kisahnya, perjuangan menggapai posisi saat ini, bahwa orang tidak mampu pun harus berani untuk bercita-cita seperti itu. Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pada kesempatan ini saya diwawancarai sama anak muda yang kreativitasnya luar biasa, lebih tepatnya YouTuber ya. Amin. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Husain. Nah, jadi kalau Una mungkin manggil saya apa Una? Uci ya. Uci, nama ya. kampung ya. Betul. Jadi nama saya banyak. Bisa Husain, bisa Uci, bisa Oci, ya gitu. Seperti yang mungkin Una juga tahu, background daripada saya sendiri, saya berasal dari Sumbawa Besar, tepatnya di Desa Lopokbru. Ya. Singkat cerita, kalau saya melihat perjalanan saya hingga saat ini, saya terlahir dari keluarga ya bisa dibilang lah pas-pasan untuk saat itu. Kampung kita pun terisolir ya. Kalau kita mau ke jalan, 2 kali besar yang harus kita nyeberangi tanpa ada jembatan waktu itu ya, masih kecil. Orang tua kerjaan petani, ternak, kebo punya, ya, kuda punya. Waktu kecil ya keseharian kita ya kebanyakan di sawah, bahkan ke sekolah pun waktu kecil, waktu SD, kalau istilahnya di Sumbawa itu kita kan ngaji di rumah guru ngaji. Kalau musim panen musim tanam, guru ngaji kita ke sawah, nginap di sawah, kita juga ikut nginap ke sawah gitu. Nah, kebanyakan orang tua juga waktu itu ya nginap di sawah, saya juga ikut ke sawah. Jadi saya ke sekolah, sawah tiap hari. Bahkan kalau saya ke sekolah, saya naik kuda, Mas Juna. Ya, nyampe sekolah udah kaki kita lumpur-lumpuran gitu kan. Itulah perjalanan itu. Nah, singkat cerita, waktu itu sekitar tahun 93 ya. 93, 94, 95, 97, 98 saya tamat SD. Nah, dari tamat SD itu saya punya keluarga di Sumbawa memang. Nah, saya 3 bersaudara. Saya 3 bersaudara. Namanya paling besar Muhammad Yusuf, yang kedua
Samsudin, mungkin tahu ya. Uh, Kemudian kakak saya yang paling besar sudah sekolah di Sumbawa. Kemudian disusul sama kakak saya nomor 2, Samsudin itu udah di Sumbawa. Singkat cerita, pengalaman dari kawan-kawan yang seumur saat itu, kalau misalkan kita SMP di kampung, itu kan harus di desa Lepok luar lah namanya, jauh dari kampus sekitar 1 kilo atau 2 kiloan. Itu kita tempuh jalan kaki dan nyebrang tadi. Nah, kakak saya bilang udah kamu sekolah Sumbawa aja, sekolah besar gitu. Kamu sana nanti tinggal sama kita. Ya udah, saya sekolah SMP sudah di Sumbawa besar, SMP 4 Sumbawa. Nah, sekarang jadi SMP 1 Labuan Badas ya. Singkat cerita saya SMP itu dari kelas 2 SMP, dari kelas 1 SMP saya ngekos sampai tamat SMP. Lanjut tahun 2000 saya masuk SMK Negeri 2 Sumbawa. Itu dengan ekonomi masih pas-pasan juga, masih pas-pasan. Kalau kita naik bemo dulu yang kosnya 200 perak ya, 200 rupiah. Ya, zaman itu belanja saya mungkin sebulan 20.000 dikirim. Yang penting ada beras, belikan juga di kos saya pakai beras, biasanya kayak gitu. Ya, nama juga kalau pas-pasan yang penting sekolah gitu kan. Nah, STM, kenapa saya masuk ke STM ya? Harapan saya kan waktu itu ya paling saya bisa kuliah sampai SMK, saya punya keterampilan, saya punya keahlian. Setelah itu ya saya bisa mungkin kalau keluar negeri ya saya mau ke Jepang atau apalah gitu. Itu adalah harapan sesuai dengan kondisi keluarga saat itu. Saya SMP itu sudah melihat gitu. Di awal sekolah, kelas 1, kelas 2 saya sudah bisa melihat, saya nggak mungkin bisa kuliah lah. Ya saya fokus saja, jadi waktu itu jurusan saya ngambil listrik, teknik listrik instalasi. Dan saya berniat ya harus fokus, harus bisa. Paling nggak saya keluar dari sekolah ini ya saya bisa pasang listrik di rumah orang gitu. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang lain kan ya seperti yang saya sekarang kan, kelas 3 sudah, saya mau kuliah di Jogja, saya mau kuliah di sini, di A, B, C, kan udah gitu. Kalau saya nggak pernah tahu diri lah, kondisi keluarga kan kayak gitu. Kalau kuliah kan mesti mahal waktu itu gitu kan. Nah, singkat cerita, tamatlah saya di SMK Negeri 2 Sumbawa dengan jurusan listrik. Waktu itu kan kakak saya yang paling besar sudah kerja di Maluk waktu itu. Maluk. Dan alhamdulillah dari beberapa orang teman saya waktu itu sudah mahir istilahnya untuk memasang listrik instalasi di rumah orang, termasuk saya sudah terima proyek kecil-kecilan. Mungkin di Sumbawa itu ada, di kampung kita ya, di Lopok itu udah beberapa rumah saya pasang sendiri itu masih posisi kelas 3 SMA, kelas 3 SMK saya sudah berani pasang listrik gitu. Nah, setelah rentan waktu saya menunggu jasa keluar, ya saya sih nggak pingin jasa cepat-cepat keluar karena nggak mikir juga mau lanjut kemana gitu. Nah, tapi memang ada keinginan terbesar saya, ya saya pingin kuliah jurusan listrik elektro lah tepatnya waktu itu. Karena ini jurusan ya udah benar-benar istilahnya mendarah daging lah. Kalaupun saya kuliah, saya nggak mau selain elektro waktu itu. Kalau ya, tapi saya nggak mau lah mau ngomong sama orang, mau ke orang tua sudah kerja pun sudah nggak bisa gitu kan. Nah, singkat cerita, pulanglah kakak saya dari Maluk kan. Nah, setelah pulang dari Maluk, dia lihat saya lagi di rumah orang, lagi pasang listrik ini. Ini kakak saya yang kemudian juga saya libatkan ya, sekedar waktu itu ngambil alat gitu kan. Terus beberapa orang lain juga saya libatkan, kadang Om Gatot juga saya ajak gitu, ayo sekedar ngangkat obeng, tang, pipa dan lain sebagainya kan. Nah, pulanglah dia ada di rumah malamnya. Kamu kuliah aja, terus langsung saya kaget. Kuliah, lanjutin elektrolistriknya itu. Tapi saya bingung waktu itu, antara senang atau enggak gitu, ini bercanda atau enggak.
Setelah beberapa keluarga apa istilahnya itu merunding, ya udah kita sama-sama lah. Dari kakak saya paling besar, nomor 2 dan yang lainnya, ya udah kita sama-sama mendukung dan menyokong lah gitu. Yang penting serius kuliahnya gitu. Ya alhamdulillah banget. Akhirnya saya berangkatlah ke Mataram waktu itu. Mataram. Sepanjang hidup saya kan nggak pernah saya keluar Sumbawa, keluar pulau, Mas Dina. Iya. Pernah mancing di laut pakai sampan, itu pun nggak jauh, tapi untuk nyebrang pun naik kapal itu saya nggak pernah. Jadi makanya pas pergi pertamanya itu ya agak sedih, kayak kita ngelepas orang mau naik haji gitu kan. Sedih juga, mau pergi paling jauh kan ke Lombok. Nah singkat cerita udah saya kuliah lah belum, berangkatlah ke Mataram, tes di Unram. Di NTB itu satu-satunya ada elektro ya di Unram. Nah di Unram, sampai di Unram singkat cerita saya nggak lulus. Saya bilang ini nggak lulus ini elektro ini. Lantas saya mau gimana? Udah pulang tani, gitu kan. Kalau orang kita bilang pulang rawat, gitu kan, nanam, gitu kan. Udah nggak ada semangat lah, saya nggak ada elektro lagi di Sembawang. Nggak mungkin mau ke sana lagi kan, ke Jawa lagi gitu, terlalu jauh. Ke Mataram aja rasanya ada gitu. Nah waktu itu kan sama Rahma berangkat ke Jogja, tapi dia sudah berangkat duluan. Nah setelah saya udah apa sih, udah gimana ya, kecewa gitu kan. Saya nggak ada jurusan yang lain, nggak mau saya misalkan mau jadi guru nggak cocok dah, bukan passion saya jadi guru gitu. Saya ngambil bahasa Indonesia, PPKN atau apalah gitu kan di kampus lain. Saya pokoknya nggak mau, bukan passion saya lah, pokoknya saya maunya elektro gitu. Nah sambil saya merenung, saya nunggu, teleponlah kakak saya punya teman, dia bilang dia itu jago sekali pakai pakai komputer katanya. Yeah. Kalau misalkan ada orang lewat, dia nggak perlu lihat gitu. Namanya Cek, ini komputer saya itu nggak bisa, ini kadang bunyi. Terus dia jawab sama dia, coba bongkar, bersihkan, copot mori, pasang lagi. Besoknya, benar sudah bisa sekarang. Dengan kejadian itu kakak saya kok kagum gitu. Hebat sekali Cek ini sampai segitunya kan gitu kan. Kalau itu sih sekarang kan udah biasa gitu kan. Di zaman itu. Nah singkat cerita, dia bilang, telepon saya, kamu mau nggak? Dia tanya Pak Jack ini kuliah di mana dulu? Di Sistemik Bumi Bora, dia bilang. Oh ya, terus teleponlah kakak saya, mau nggak kuliah di Sistemik Bumi Bora? Bilang gitu kan. Nah singkat cerita, jurusan apa? Jurusan komputer. Zaman itu loh, sekitar 2004. Nah, zaman itu komputer itu masih kategori barang mewah loh. Jangankan komputer, handphone saja. Handphone saya belum punya handphone waktu itu. Kalaupun ada ya cuma segelintir orang lah yang punya handphone. Apalagi laptop komputer lah. Komputer itu masih zamannya Pentium 2, Pentium 3 lah. Tapi itu harganya mahal gitu. Nah, tapi saya kan langsung kayak ngayal langsung, saya akan kerja di kantoran ini, pegang-pegang komputer, gitulah dalam menurut saya ini. Wah, kan sebuah kayak profesi yang sangat didambakan sama sebagian orang kan. Kerja di kantor, pakai dasi, ketik-ketik komputer kan gitu. Padahal zaman itu kan pakai mesin tik pun udah wah gitu kan, apalagi komputer gitu. Langsung saya tertarik karena di waktu saya SMK juga pernah saya pakai komputer ya, tapi itu ya sekedar aja nyalain, masuk ke Word, ngetik selesai, percetak apa yang misalkan tulis nama alamat kayak gitu, habis itu cetak buat program kayak gitu aja, selebihnya kan enggak. Akhirnya saya daftar aja di STEMIK Unigora waktu itu. Nah kakak saya bilang STEMIK Unigora kan terkenal mahal, terkenal susah masuk. Lulus, gampang masuk, susah lulus zaman itu. Nah akhirnya saya konsultasi saya ke Mataram dulunya, dapat di rumah Kak Kartini sama Kak Heli dulu kan. Saya konsultasi, ini gimana ini, saya disuruh daftar ke STEMIK. Usah di STEMIK aja, sambil bilang gitu ini.
nanti nggak lulus, kamu banyak teman saya nggak lulus di sana. Oh gitu ya, tapi si lain kakak saya ini suruh di sana gitu. Tapi udah saya daftar, saya udah kamu ngambil D3 aja sudah, ada bilang. Kalau S1 kan nanti kemahalan, ya bisa saya juga, saya kan ya ini kan nanti kakak saya yang susah ini, kalau saya ngambil S1 kelamaan. Saya waktu bisa 5-6 tahun saya ngambil S1 karena pengalaman senior masih segitu tamatnya gitu. Yang tepatnya ya paling 1-2 orang lah gitu, tapi jarang, paling cepat 5-6 tahun gitu, bahkan ada 10 tahun waktu itu karena belum seketat sekarang kan, aturan kuliah kan 7 tahun. Nah singkat cerita saya ke sana, saya ke Istimewara Mataram, yang sekarang jadi Universitas Istimewara Mataram. Saya waktu itu ditemani sama saudara saya Topan, Guntur, dulu sama Kadan, dulu sama sana lah. Nah nggak tahu kenapa tangan saya ini waktu ngisi formulir Juna, misi D3 saya isi S1, saya centang S1 gitu ceritanya. Begitu pengumuman saya belum kasih tahu kakak saya ini, aduh pasti marah sudah dia saya ngambil S1 ini. Saya bilang, kakak saya dulu saya ngambil S1, kenapa ngambil S1? Ya sudah, saya pengen jadi sarjana, saya bilang gitu, biar nanti paling tidak kan sarjana lebih anu, ya sudah nggak apa-apa dah. Nah sebenarnya saya setengah hati Juna daftar ke Istimewara Mataram, asli kayak udah nggak ada semangat sudah gitu. Nah saya kalau nggak salah waktu itu hari apa ya, hari Sabtu atau Jumat saya lupa, tes saya hari Selasa disuruh datang ke Istimewara untuk tes antara Senin atau Selasa lupa. Saya lagi bersih terus di rumah itu, rumah Kartini sama Kak Eli itu, Oji saya dipanggil kan, kapan kamu tes? Nanti siang, besok siang, nanti siang, pagi-pagi itu bersih-bersih sebenarnya. Gak tahu kenapa saya cari buka surat pendaftaran tuh, paginya saya harus tes gitu, astagfirullah udah lewat saya tes ini, siang saya baru ketahuan. Saya langsung naik ojek ke Istimewara waktu itu. Saya ingat betul hari yang sama saya tes. Waktu itu masih presidennya Megawati waktu itu sedang berkunjung ke Kota Mataram. Jadi banyak jalan itu ditutup. Macet. Saya naik ojek, ojeknya nggak tahu STMika di mana. Saya sempat nyasar itu waktu itu. Tapi akhirnya nyampe ke sana. Saya mohon sama panitianya agar saya bisa ikut tes. Akhirnya saya diperbolehkan tes. Padahal teman-teman saya kan udah selesai kan. Udah gelombang terakhir itu, gelombang ketiga, gelombang terakhir. Udah gitu saya tes paling terakhir, telat pula gitu. Jadi nggak terlalu khawatir lah saya, karena waktu itu juga karena nggak lulus elektronya itu. Nah singkat cerita saya tes, saya lulus, saya kuliah. Nah di awal-awal ya saya susah beradaptasi. Singkat cerita semester pertama, kedua, ketiga sampai semester kelima mungkin saya belum bisa beradaptasi. Ya nggak bodoh-bodoh banget, nggak pintar-pintar banget, di tengah-tengah lah, sedang-sedang ya kan. Nah sampai di tahun 2007 udah masuk berapa dari semester antara semester 6-7 tertuju saya mulai merenung gitu kan, karena kakak saya kan tetap ngontrol gimana sih penuh gimana KRS-nya, tetap saya ditanya, saya harus berubah ini. Nah ternyata ini langsung saya kalau kita bergaul sama katakanlah ya orang yang nggak nakal, orang yang pintar, kita juga ikut secara tidak langsung termotivasi gitu. Nah bagusnya saya waktu itu teman-teman saya tuh pintar dan mau memang background keluarganya juga mendukung gitu, ada yang tentara, ada yang pejabat waktu itu, ada pakai mobil segala macam. Teman-teman saya itu ada juga teman-teman yang lagi mabuk-mabukan, senggigi apa segala macam, main buah hadil, main ada juga gitu. Nah tapi ketika saya fokus ke teman-teman saya yang kok orang-orang ini pada kayak berlomba-lomba jadi asdos gitu, asisten dosen gitu. Nah saya harus bisa gimana cara, saya mau mulai belajar gitu.
Yang waktu itu mungkin Juna kemarin sempat saya lihat ya, rambut saya gondrong segini dulu awal kuliah itu, saya kurus gitu. Nah, saya mulai belajar, saya fokus ke satu bidang gitu, apa yang harus saya, kalau sudah punya keahlian, saya mungkin bisa apa istilahnya bisa dipakai waktu itu. Sebenarnya saya belajar jaringan komputer waktu itu, karena kenapa jaringan komputer? Saya melihat ada kesamaan dengan listrik. Nah, kalau kita kan mau buat jaringan kan, Majuna kan Eskom juga kan ya. Kalau buat jaringan pasti kita kan menganalisis kabel-kabel itu kan. Nah, listrik kan juga gitu. Kalau membangun warnet pasti kita hitung ada berapa meter kabel yang akan kita butuhkan gitu. Nah, setelah itu saya ngambil jaringan dan alhamdulillah saya fokus saja, saya ikut proyek-proyek teman-teman, saya dipilih jadi asisten dosen. Nah, barulah di situ di asisten dosen itu saya benar-benar belajar. Sebelum saya ngajar, besoknya saya mengajar nih. Malamnya saya sudah belajar bisa-bisa. Nanti saya malu kalau ditanya sama mahasiswa saya nggak bisa. Malamnya saya baru belajar. Nah, dari situlah adalah ilmu saya dikit gitu kan. 9 dengan bekal hasil saya udah pilih lah nyari kerjaan apa gitu. Tamat 2009 akhir, kalau nggak salah sekitar bulan 11 ya saya wisuda ya. Saya udah langsung pulang, diam di Mataram, melamar sana sini. Nggak tahunya saya direkomendasi oleh Bumi Gora untuk jadi dosen di sana. Ya walaupun sekedar gaji pas-pasan, ya mikir saya jadi pengalaman aja dulu. Karena waktu itu ya dosen ya kelihatan bergengsi lah kalau disebut dosen gitu kan. Dosen ini, gaji urusan belakang lah. Yang penting dosennya dulu gitu. Singkat cerita ya saya jadi dosen lah sejak 2010 awal, tepatnya Februari. Kemudian perjalanan dosen selama 2 tahun. 2 tahun berjalan lancar. Saya menikah dengan Nurul Fitriani, ya, dia rumahnya di Barat. Nah, waktu itu alhamdulillah istri sudah SN ya, PNS ya. Nah, jadi saya juga sempat mikir nggak ngelanjutin lah nyetap di Bumi Gora karena istri sudah di Sumbawa. Di sini juga gaji pas-pasan saya waktu itu gitu. Nah, akhirnya saya nggak bisa ngelanjut apa-apa. Istri saya juga saya diamin di Sumbawa, udah nanti saya aja yang pindah ke Sumbawa, nggak usah pindah dulu. Nah, sampai 5 tahun kita anak lahir 2013, saya nikah 2012 ya, 2012, kemudian anak lahir 2013. Singkat cerita juga saya belum istilahnya belum bisa memutuskan apakah saya pulang ke Sumbawa atau menetap. Kalau saya pulang ke Sumbawa, saya mau kerja di mana gitu. Sekarang dosen ya lumayan lah waktu itu untuk hidup ya lumayan lah, walaupun pas-pasan gitu. Yeah. Yang waktu itu setelah saya nikah sampai 2015 itu saya di Mataram, istri di Sumbawa. Saya pulang pergi, gaji saya habis ke travel gitu. Jadi saya pulang sebulan itu 2-3 kali saya pulang pergi gitu, nggak bisa nabung. Nah, singkat cerita di 2015, jadi hebatnya kampus saya itu ya selalu memberikan peluang kepada SDM-nya untuk mengembangkan diri. Misalkan ya siapa yang mau kuliah itu dibiayai, siapa yang mau kuliah biayai dan sebagainya. Yang mungkin beberapa kampus yang lain juga demikian. Nah, saya 2013 ditawari, 2014 ditawari, tapi saya menolak aja dulu gitu. 2012 saya ditawari, saya nolak karena saya mau nikah. 2013 saya ditawari untuk kuliah, saya nolak juga karena anak saya masih kecil, saya bilang. Yang 2004 saya mau, tapi dengan alasan gitu, nggak saya berangkat waktu karena saya ada ditugaskan di kampus. Nah, 2015 barulah saya Bismillah saya terima tawaran yayasan untuk lanjut kuliah S2 waktu itu. Nah, lanjut kuliah S2 di Semarang ya kan. Juna waktu itu masih di Jogja ya, Mas Juna. Nah, singkat cerita ya sempat saya juga, artinya kalau saya ngambil S2 di Universitas Bumi Gora
berarti saya harus mengabdikan diri saya di Tumigora, kan biasanya begitu. Nah, akhirnya ya udah saya berunding sama istri, ya udah saya ambil aja sudah, kalau kalau sudah S2 kan stabil lah kita, mikir saya kayak gitu. Hanya berangkat saya. Nah, dan saya berangkat kuliah di Universitas Dianuswantoro waktu itu. Alhamdulillah di sana kampusnya bagus, dosennya baik-baik gitu. Alhamdulillah saya kuliah tepat waktu, terlepas dari ya perjalanannya ya banyak liku juga sih. Nah, 2017 saya selesai. Akhirnya saya pulang ke Mataram. Nah, di Mataram saya baru ngurus kepindahan istri saya. Istri saya dari Sumbawa ke Mataram. Alhamdulillah kan ada aturan baru dari pemerintah. Kalau SMA itu di bawah naungan provinsi, jadi untuk pindah antar kabupaten itu nggak terlalu susah. Kalau dulu sebelum aturan terbaru itu, kalau pindah antar kabupaten itu susah sekali gitu. Iya. Ada sih yang bilang kalau mau pindah antar kabupaten itu harus rekomendasi dari bupati. Setelah sama bupati, nanti izin lagi ke wali kota Mataram, bisa diterima atau tidak, kan gitu ribetnya. Ya. Alhamdulillah pas 2017 itu SMA di bawah provinsi. Nah, singkat ceritanya lagi, akhirnya istri saya itu pindah 2018 awal kita masuk ke kota Mataram. Nah, belum berapa bulan saya dipanggil lagi oleh yayasan. Kalau saya salah satu di antara dosen yang dipilih untuk diberangkatkan untuk S3 gitu. Wis, dari situ saya juga wah gitu. Senang ada gitu kan. Gimana ya? Bingung ada. Bingungnya kenapa? Baru saya udah habis kuliah, saya ninggalin istri, saya harus berangkat lagi. Senangnya artinya saya dipercaya lagi sama yayasan untuk karena S3 ini kan kita mengembangkan diri, siapa sih yang nggak mau jadi dokter kan gitu kan. Karena siapa sih yang nggak mau jadi profesor, karena asal profesor itu kan harus jadi dokter dulu gitu. Itu senang, wah saya mau jadi S3, wah saya gini mikir tuh. Tapi singkat cerita sempat juga saya nolak, kan nggak jadilah saya berangkat gitu. Nah, tapi saya minta pendapat dari istri, minta pendapat dari orang tua, dari saudara-saudara semuanya. Kalau semua mendukung, udah berangkat aja. Kapan lagi kamu ada kesempatan kuliah S3 gitu. Kalau nggak sekarang, mumpung kamu dibiayai. Kalau kamu nggak biayai kan nggak bakalan lah kamu bisa kuliah. Akhirnya, tapi walaupun keluarga sudah mendukung, hati kecil saya tuh masih istilahnya kan belum, enggak lah saya berangkat. Baru aja kemarin pusing, stres, saya mikirin tesis gitu, saya udah harus berangkat S3. Saya kan tanya-tanya juga sama senior yang sudah berangkat S3 itu, gimana S3? Stres, pusing, gini, banyak itu yang usia 40-50 itu habis, belum sidang tertutup, nanti udah meninggal duluan. Kenapa? Ya, karena stres mikir, selesai kan. Mahal dia, terus selesai susah gitu. Pikir saya. Tapi yayasan udah maksa kan, karena waktu jalan terus. Akhirnya senang, udah kamu berangkat tes dulu ke Medan, udah daftarin. Saya berangkatlah ke Medan, itu sekitar bulan Juni waktu itu. Bulan Juni-Juli, ya berangkat tes ke Medan. Sudah tes 2 hari, langsung wawancara, langsung tes tulis di sana. Balik di perjalanan ada gempa. Nah, gempa pertama itu tanggal 29 Juli kalau nggak salah. 29 Juli gempa. Saya posisi perjalanan ini transit ke Jakarta. Telepon istri, ya sempat heboh, tapi di bandara tuh, di TV bandara tuh udah berita gempa Lombok aja ada. Sekian yang meninggal di bla 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 gitu. Akhirnya saya pulang. Pas saya pulang ke Lombok, seminggu kemudian barulah terjadi gempa yang super dahsyat itu, yang menelan korban banyak sekali itu kan, gempa 2018. Nah di situ saya mikir lagi, waduh, dengan kondisi Lombok seperti ini, masa saya mau tinggal istri saya baru pindah gitu kan, anak masih kecil, masih TK, itu gusar juga saya,
berangkat lagi nggak ya gitu. Nah kemudian waktu itu saya belum punya rumah di sini, masih tinggal di mesnya kampus gitu. Ya. Nah setelah sebulan itu kan gempa bertubi-tubi semalam, kadang 5-6 kali sampai berkali-kali dalam satu malam itu, kayak kita di ayun-ayun gitu kan. Nah singkat cerita nyampe Agustus pemulihannya Agustus, sampailah di akhir Agustus sudah pengumuman kalau saya lulus gitu. Saya lulus. Singkat cerita udah saya berangkat, bismillah. Walaupun sangat berat saya berangkat, saya kuliah. Nah, ternyata ada dari perjalanan saya S2 ya. Sampai sekarang masih ada memang teman saya yang terakhir yang nggak selesai gitu. Kuncinya adalah harus ada orang yang menyemangati gitu. Saya mikirnya gitu, saya punya keluarga, saat saya kuliah mikir saya tuh saya harus cepat selesai gitu aja mikir saya. Alhamdulillah dari beberapa angkatan saya tuh ya saya termasuk kategori yang tepat waktu, kurang ya 2 tahun. Nah, saya tepat waktu harus pulang. Nah jadi ya yang menyemangati ya anak istri ini dia tadi gitu, fokus ya. Kemudian begitu juga saya pulang sekarang saya kan sedang S3 di Universitas Sumatera Utara di Medan waktu itu. Nah, banyak juga teman-teman saya yang bilang, kenapa kok ngambilnya di Medan, kok jauh sekali ya. Setelah saya lihat di peta juga kan, ini di ujung Indonesia, ini di ujung barat Indonesia gitu kan. Ya. Tapi kalau kita lihat peribahasa kan tentulah ilmu hingga ke negeri Cina gitu kan. Nah, masih jauh Cina, sama mikir saya kayak gitu, masih jauh Cina. Kalau ini kan dekat masih Indonesia. Luar biasa. Nah udah, namanya untuk ilmu kan, toh juga nggak jalan kaki, nanti diantar pesawat juga, mikir saya sudah gitu. Nah udah nggak apa-apa, saya kuliah di Medan, saya ambil di Medan. Alhamdulillah, saya kuliah di Medan. Saya ketemu sama orang-orang hebat, teman-teman saya yang hebat semua. Saya sekarang baru 2 tahun kuliah di Medan. Di tahun pertama, kedua saya sudah seminar proposal gitu ya, simpro. Jadi kolokium lah istilahnya kalau di S3. Di tingkatan S3. Jadi kami itu ada 5 sidang prakualifikasi. Ini untuk judul-judul, mantapkan judul-judul dulu ya. Kayak gimana sih apa yang mau diteliti ya, kemudian baru proposal. Kalau sudah proposal, hasil tertutup dan terbuka, udah selesai. Saya baru di 2 ini, dan insya Allah bentar lagi lah atas izin Allah SWT riset saya sudah selesai. Sebenarnya tinggal nanti bagaimana saya dengan pembimbing, kalau lancar ya segera ini saya akan seminar hasil gitu ya. Jadi memang kalau saya lihat perjalanan saya tuh ya seperti itu, Mas Juna. Jadi nggak mudah memang. Mungkin saya sudah ditakdirkan mungkin ya. Akhirnya dulunya saya nggak ada passion sama sekali, nggak pernah bercita-cita mau jadi guru, malah saya sekarang jadi dosen gitu ya. Nah saya dalam hal ini ya, untuk saya bisa di sini tentunya kan banyak orang-orang yang support saya, yang terlibat gitu. Kalau saya hanya beri sendiri ya mungkin saya nggak jadi apa-apa. Utamanya kedua orang tua, almarhum bapak gitu kan, abah, dan kakak-kakak saya ini sangat berperan sekali dalam support saya gitu. Karena walaupun kita dapat beasiswa, nggak semuanya bisa kita nggak mencukupi gitu. Beasiswa kan hanya menanggung biaya hidup nggak seberapa, kemudian SPP dan lain sebagainya kan. Tapi banyak hal-hal yang nggak kita duga, entertain kalau kita keluar makan lain sebagainya, ikut ini ikut itu lah. Alhamdulillah saya selalu support sama kakak saya ini. Dan yang paling spesial adalah anak istri saya ini, mendukung. Istri saya terutama lah, kalau dia nggak mengizinin ya mungkin saya nggak berangkat kan. Sebelum berangkat ya izin istri dulu lah gitu.
anak terutama. Nah, jadi seperti itu. Jadi, nah dalam proses saya kuliah pun teman-teman saya juga subhanallah baik-baik semua, baik dari S2, S3 gitu. Ya kuncinya kalau kita hidup di perantauan ya kita harus selalu berbuat baik sama orang, ternyata Mas Jona. Iya. Ya selalu aja ada orang yang saya kesulitan ngekos gitu ya, diajak sama teman, udah tinggal di rumah gitu, gak usah kamu nggak ada motor, dikasih motor sama orang gitu, kayak gitu-gitulah. Ya itu karena kita berbuat baik sama orang gitu, dan kita istilahnya kan tidak memilih-milih teman gitu. Iya. Ya artinya kan dalam lingkup kita kuliah itu yang mau siapa saja saya udah welcome gitu. Mungkin beberapa teman lihat-lihat ada yang pingin dekat sama ini, ada yang dekat, kalau saya enggak. Walaupun memang ada grup misalkan gitu itu ya, tapi semua saya rangkul gitu. Saya main ke rumah ini, saya main ke sini ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang juga di S3 saya juga gitu. Nah, saya kawan saya tuh luar biasa semua. Di Medan yang paling ya ada Bang Egi, ada Bang Sapi'i, ada Bang Yudi gitu. Bang Yudi ini luar biasa, rektor dia di Universitas Binasarana Informatika. Kalau saya diajak ke, kalau saya diundang ke Jakarta gitu, diundang ke Jakarta, jalan-jalan, ya terima tiket aja itu gitu. Terima kasih kalau Bang Yudi nonton, apalagi Bang Hengki semua, Bang Pi, terutama Prof saya, Prof Herman Moengkang, itu luar biasa orang tua saya di Medan, Prof Charles, Pak Saril, semuanya lah di Medan. Ya alhamdulillah saya optimis sekali ya untuk bisa menyelesaikan studi saya ini tepat waktu, karena kita dikasih waktu 3 tahun. Luar biasa. Mungkin itu aja sih pernyataan saya, Mas Yuna. Sekarang saya masih di tengah-tengah berjuang. Alhamdulillah, walaupun memang biaya S3 ini nggak sedikit. Kampus mensupport, tapi biaya lain-lainnya itu yang luar biasa. Jadi saya harus bisa menyesuaikan diri lah di tengah perbatasan. Terima kasih juga kakak saya udah selalu support lah gitu. Kalau udah istilahnya udah kehabisan bekal ya. Baik, Pak Oci, untuk yang motivasi hidupnya untuk menggapai S3-nya nanti kita akan bicara untuk selanjutnya. Nah, karena saat ini sudah luar biasa untuk perjuangan sangat panjang, sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, mungkin satu yang terakhir Pak Oci, mungkin boleh kesan-pesannya buat muda-mudi agar selalu semangat untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Mungkin kata motivasi yang bisa membangun buat mereka semua. Silakan Pak Oci. Ya kebetulan kan saya sekarang kan profesi sebagai dosen kan di Universitas Uniwara Mataram. Ya tentunya saya melihat, saya juga pernah mengalami sebagai ini khusus muda-mudi yang sedang melanjutkan studi ya. Baik yang yang masih SMA mau studi atau yang sedang studi, mungkin merasa kesusahan dan lain sebagainya. Saya mengalami betul bagaimana dulu susahnya menjalani sehari-harian di waktu S1 dulu. Mungkin Mas Juna percaya nggak percaya ya, saya tuh kalau kita kan kalau beras kan selalu ada lah gitu kan, apalagi Mataram Sumbawa, kalau kita kan punya sawah kan. Nah kalau saya beras nggak pernah kekurangan, kalau uang ya gitu kan. Jadi kalau saya dulu beli beras, beli ikan tuh pakai beras aja. Ya, jadi kebutuhan makan itu udah, kalau uang udah habis yang penting ada beras aman. Beras itu bisa nanti ada bibit sayur, beli sayur ini sekian gitu kan, ikan sekian. Itu saya bisa pakai beras segitunya lah gitu dulu. Nah artinya saya dulu di awal-awal dia tuh nggak punya motor. Mungkin dari beberapa teman tuh mungkin salah satu saya paling nggak punya motor lah, gitu. Saya jalan kaki gitulah. Prinsip saya waktu itu yang penting saya bisa kuliah, saya mau sarjana gitu. Saya mau merubahlah hidup saya, keluarga saya, pandangan orang di kelas itu mau merubah lah gitu. Mungkin dengan saya kuliah, saya sukses lah ke depannya, mungkin bisa lah
apa istilahnya ya, ingin merubah lah gitu. Ya. Nah, yang penting kita fokus ke tujuan utama kita, kuliah. Nah, saat mau kuliah, banyak orang kuliah tapi nggak pernah masuk. Kuliah masuk gitu. Saya mengamati ya, kecil-kecilan ya, rasa-rasanya nggak ada manusia ya, manusia kan normal ya, manusia normal yang nggak bisa menyelesaikan sesuatu kalau dia tidak punya kemauan. Asal ada kemauan lah gitu, kemauan dulu yang perlu ditanamkan ke mahasiswa. Saya contoh gini, ada mungkin mahasiswa yang frustasi kok nggak selesai gitu. Ya. Kok nggak selesai ini, kok nggak lulus gitu. Kalau saya amati ya dia sendiri yang menyusahkan diri gitu. Kalau saya amati ya, saya gini, dia merasa kok skripsi ini susah sekali gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah ke kampus gitu. Itu saya alami sendiri. Nah, bahkan berapa dari pembimbing saya itu hampir aja DO karena semangat hidupnya tuh berkurang. Dia pinginnya cepat wisuda tapi malas gitu. Itu jangan malas, harus punya tetap pada tujuan utama, pingin kuliah, pingin wisuda gitu. Kalau udah seperti itu ya, walaupun kita misalkan agak nakal-nakal dikit lah usia gitu kan, tapi kuliah jangan ninggalin kuliah. Saat kuliah gitu. Urusan mau paham apa enggak nantilah, yang penting kita jangan di kelas bisa ribut atau gimana bikin lain sebagainya. Kalau misalnya nggak langsung paham ya nanti ada cara lain lagi biar kita paham, tanya teman atau nanti secara personal ke dosen. Seperti itulah kira-kira. Baik Pak Oci, saya sedikit nambahin ya. Nah, terkait mungkin banyak ya muda-mudi di luar sana kan, semangat ada, kemauan ada gitu kan. Ya, benar. Tapi terkadang terkendala sama biaya kan, benar gitu sekali, kan. Pak Oci. Nah, kalau saya yang penting ada semangat dulu, kemauan dulu. Biaya ini banyak lah macam-macam gitu. Nah, saya perhatikan ya, ini mama aja ini. Saya dulu punya staff ya, karena sempat juga saya duduk di jabatan di kampus kan. Saya punya staff ini ya backgroundnya ya kurang mampu lah dulu. Nah, staff saya driver di kampus. Dari gajinya itu dia bisa kuliah, dia kerja dulu. Saya bilang kamu kuliah aja dah, saya bilang. Dia masa kamu kayak gini terus. Akhirnya saya ngantarin dia kuliah manajemen waktu itu. Saya daftarin dia, sudah dia kuliah. Sekarang alhamdulillah sudah gitu. Banyak jalan lah untuk dapat uang. Saya rasa sekarang beasiswa sudah banyak. Kemauan yang terutama kemauan, setelah udah bisa kuliah jangan main-main, harus serius gitu. Itu mungkin Juna. Baik. Berarti sekarang satu lagi ya. Kalau sudah jangan sombong. Jangan sombong. Nanti ya. Baik. Gimana Mas Dina? Oke, ini yang mau tanyakan tadi terakhir yaitu untuk karena tidak ada biaya tadi karena sudah terjawab. Jadi ya alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Semoga Pak Oci juga lancar untuk menyelesaikan S3-nya serta teman-teman mudi juga mungkin ya Pak Oci ya, kalau di kampus-kampus sekarang termasuk kampusnya tempat Pak Oci sekarang menyediakan fasilitas beasiswa penuh ya, seperti untuk mahasiswa baru mungkin 1 atau 2 orang yang menjadi pilihan ya. Nah, jadi tidak sekarang semua kampus itu pasti ada beasiswa. Intinya sekarang kan ada kemauan aja. Cuman sekarang kan jangan sampai istilah dorong mobil mogok gitu ya. Iya. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Baik Pak Oci, sampai lupa waktu, kita udah menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, mungkin demikian untuk kesempatan kali ini. Kita akan sambung lagi dengan pemateri untuk yang lainnya. Nah, terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, menjadi amal jariah kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembicaraan kita dengan Pak Oci. Semoga dapat menginspirasi buat teman-teman semua yang ingin kuliah atau ingin berjuang untuk menggapai cita-cita. Jangan patah semangat,
terus berusaha, selama ada kemauan pasti akan ada jalan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.